Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi dari Gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk. Di pagi ini kita tetap mengadakan ibadah online dan saya tetap berharap kita semua dalam keadaan sehat. Dan walaupun mungkin di antara kita ada yang terbaring di rumah sakit karena sakit tertentu, tetap tidak mengurangi sukacita kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Dan kita akan naikkan pujian ini bersama-sama di pagi hari ini. Kita terus mau mendekatkan diri kita kepada Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan ke tempat yang maha tinggi, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan, ku pahami hati perasaanmu. Sekarang
beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teguh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teguh, temukan firdausku di keabadian-Mu. Dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu aku teguh, temukan firdausku di keabadian-Mu. Dalam-Mu aku teguh, temukan firdausku di keabadian-Mu. Kembali kami datang di hadapan-Mu, ya Bapa yang ada di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami boleh ada di dalam ibadah di pagi hari ini, di minggu ini Tuhan. Kami terus merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Biarlah setiap apa yang akan kami naikkan, pujian kami maupun pemberitaan firman-Mu, itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami tahu juga Tuhan, ada begitu banyak teman-teman kami, sahabat kami yang mungkin saat ini masih terbaring di rumah sakit karena sakit tertentu. Biarlah Tuhan, kasih setia-Mu juga tetap ada bersama dengan mereka. Dan semua yang mengikuti acara ibadah online ini tetap ada di dalam berkat Tuhan saja. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap kita bersuka cita saudara sekalian. Mari kita naikkan nyanyian baru bagi Dia. Kita terus bersuka cita di pagi hari ini. Haleluya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata
Jarang kita ada di dalam hari yang cerah, tapi terkadang ada kabut. Tapi kita terus berjalan bersama dengan Dia, karena Dia selalu menyertai hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Jika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, amin, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, oh, Dia selalu pedulikan umat-Nya sampai di seberang langit biru. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, oh, Dia selalu pedulikan umat-Nya sampai di seberang langit biru. Sampai di seberang, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Roh Kudus, Roh kebenaran, itu sendiri yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenarannya. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh kebenaran,
Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Ku perlu firman-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Ku perlu firman-Mu sekarang. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Kita akan belajar bagaimana menyelesaikan diri sendiri. Apa maksudnya? Jangan salah mengerti, kita belajar ya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ajari kami pada pagi ini untuk belajar menyelesaikan diri sendiri. Kami tidak mau larut dalam proyek kami sendiri. Kami mau belajar untuk memfokuskan diri dalam seluruh hidup kami, agar kami berguna dalam dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Agar kami seluruh hidup kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang tidak mengerti. Biarlah Engkau pakai firman-Mu di pagi ini untuk menyadarkan semua orang yang mendengarkannya. Bahkan ada banyak orang yang belum mendengar firman-Mu. Pakailah firman ini, urapi, agar banyak orang dengan segala cara akhirnya mendengarkan firman ini dan berubah. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita baca dulu nas Alkitab berikut ini. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus sudah ada di kayu salib. Detik-detik terakhir. Tuhan berkata begini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus akhirnya berkata, sudah selesai. Dan ia menundukkan kepala, menyerahkan nyawanya. Tuhan secara sadar dan rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Setelah menyelesaikan semuanya itu. Makanya perkataannya sudah selesai. Kalau kita lihat di Alkitab, perkataan sudah selesai ini, dalam teks asli Alkitab dipakai kata tetelestai. Tetelestai. Dari akar kata teleo. Artinya complete. Complete itu lengkap. Finish. Selesai. Berakhir. Accomplish. Tercapai tujuannya. Fulfill. Tergenapi. To end. Mengakhiri.
Ya. Jadi menyelesaikan dengan sempurna, mencapai tujuan akhir. Itulah perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Bukan selesai dalam arti negatif, waduh selesai nih, tamat. Bukan. Ini artinya sudah selesai di sini justru positif. Meskipun ia mati di kayu salib, tapi perkataannya sudah selesai. Inilah yang harus kita pelajari dengan lengkap. Sebelum kita mengerti bahwa kita pun harus sudah selesai. Dalam bahasa Ibrani, kata tetelestai ini dipakai kata sin lamet mem. Sin lamet mem. SH, L, dan M. Yaitu nislam. Nislam. Ya. Artinya telah selesai. Atau telah dilunasi. Telah lunas, kira-kira gitu Tuhan Yesus berkata. Ini luar biasa ya. Jadi Tuhan lunas membayar semuanya itu, membayar hutang. Menyelesaikan, mendamaikan. Tuhan memberi shalom, sin lamet mem. Menghasilkan kata shalom. Tuhan mendamaikan Bapa di surga dan manusia di bumi. Sebab kalau Tuhan tidak mendamaikan, maka kita semua tidak punya harapan. Kita semua pasti binasa dalam api kekal. Itu sebabnya Tuhan sudah selesai, sudah lunas. Itu teriakan kemenangan sebenarnya. Sudah menang, sudah lunas. Shalom. Itu. Ini luar biasa loh, tidak disadari oleh banyak orang. Ya. Coba kita baca Yohanes 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan sudah berkata bahwa makananku, kesukaanku, berkatku, filosofiku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah sebabnya di kayu salib Tuhan berkata sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Untuk menebus dosa manusia. Untuk memberikan shalom. Untuk mendamaikan hubungan antara Bapa dan manusia. Hubungan dibuka lagi. Manusia yang dahulu terpisah dari hadirat Allah. Sekarang dibuka lagi kemungkinan berhubungannya. Ya, hubungan ini dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai. Tapi jangan salah mengerti. Yang namanya sudah selesai ini adalah sudah selesai tugasnya Tuhan Yesus. Tugas manusia belum selesai. Bahkan baru mulai. Ketika Tuhan mati di kayu salib, tugas manusia baru mulai. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, manusia percuma hidupnya. Sia-sia. Karena pasti binasa. Ya. Damai di sini artinya menyelesaikan dengan sempurna. Tuhan Yesus mendamaikan hubungan Bapa dan manusia. Kalau kita mendengar kata mendamaikan, artinya ada yang didamaikan. Pihak pertama dengan pihak kedua. Dalam hal ini pihak Bapa di surga dan pihak manusia di bumi. Itu sebabnya Alkitab berkata, karena Allah kita itu Esa, Bapa kita di surga itu Esa, satu. Maka pengantara kita juga satu, Esa, yaitu Tuhan Yesus. Jelas ya? Amin.
jangan ada pengantara yang lain dalam hidup kita. Jangan mengangkat pengantara-pengantara yang lain. Pengantara kita cuma satu, Tuhan Yesus. Yang mati di kayu salib cuma satu, Tuhan Yesus. Yang menebus dosa kita cuma satu, Tuhan Yesus. Dan itu selesai sempurna di kayu salib. Jadi tidak diperlukan revisi. Tidak diperlukan seorang lain datang menyempurnakan Tuhan Yesus. Karena sudah selesai tugasnya. Sudah sempurna. Nah, dengan demikian kita semua tidak boleh punya Tuhan yang lain. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Bapa lain selain Bapa di surga. Jangan ada padamu Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Jelas ya? Oke. Jadi kalau ada yang perlu didamaikan artinya masih ada masalah di sana. Makanya perlu didamaikan, perlu diselesaikan. Kalau Tuhan sudah selesai melakukan tugas yang diberikan Bapaknya di surga. Coba kita baca firman Tuhan Yohanes 20 ayat 21. Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Dosamu diampuni. Kesalahan kita diampuni, dimaafkan. Ya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku juga demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kalau dahulu Bapa mengutus Tuhan Yesus, supaya Tuhan melakukan tugas itu dan menyelesaikannya dengan sempurna, maka sekarang giliran Tuhan Yesus mengutus kita persis sama. Supaya kita melakukan tugas yang diberikan Tuhan Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah arti Kristen. Christian, to be like Christ, to be Christ follower, pengikut Kristus. Sama seperti Bapa mengutus Kristus, Kristus mengutus kita. Sama persis. Inilah yang harus kita selesaikan. Kalau tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Sekarang giliran kita, apakah kita sudah selesai tugas yang diberikan Tuhan Yesus? Banyak manusia dengan dirinya sendiri aja belum selesai, apalagi menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dirinya sendiri aja masih banyak masalah, masih berbeban berat, masih banyak keinginan, masih hidup dalam daging, kedagingan, hawa nafsunya banyak, masih hidup di dalam dosa. Dirinya sendiri aja belum didamaikan, belum diselesaikan. Bagaimana ia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Itulah sebabnya banyak orang meskipun menjadi Kristen, tapi belum selesai dengan dirinya sendiri. Kodrat dosanya masih menyala-nyala. Belum selamat itu. Sebab selamat itu kalau manusianya bertobat dan berubah. Bukan masih kedagingan. Meskipun Tuhan Yesus mati di kayu salib, kalau manusia tidak berdosa, tidak bertobat maksud saya, maka ia tidak selamat. Artinya ia menolak anugerah kayu salib. Jangan salah mengerti. Ada banyak orang ketika menjadi Kristen sudah merasa puas dan merasa selamat. Ini menipu diri sendiri. Justru ketika kita menyatakan diri, aku mau Tuhan menjadi muridmu, menjadi pengikutmu, aku percaya Tuhan, maka kita langsung menerima tugas yang diberikan Tuhan pada kita.
Seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, aku mengutus kamu. Tuhan Yesus mengutus kita semua supaya melakukan hal yang sama. Yaitu makananku ialah melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kehendak Bapa di surga yang diberikan kepadaku tugasnya. Yang aku harus selesaikan selama aku masih hidup. Jangan punya banyak masalah. Artinya apa ini? Artinya hidup kita harus punya filosofi seperti Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini ditulis dalam bahasa yang lebih sederhana oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan hidup dalam masalah. Ada bagian yang kita harus lakukan kalau kita memang percaya Tuhan. Kalau kita memang beriman, kalau kita memang mau disebut Kristen, seperti Kristus maksudnya. Kita yang utama itu jangankan melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Kita harus utamakan berdamai dengan diri sendiri, menyelesaikan masalah-masalah diri sendiri ini, barulah efektif melakukan pekerjaan Tuhan. Selesaikan. Dimulai dari diri sendiri. Mari kita selesaikan persoalan-persoalan diri kita yang menghambat perjuangan kita melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita selesaikan diri kita, segala persoalan. Persoalan dalam diri manusia macam-macam. Ada yang masih mengalami trauma. Sebab dahulu masih kecil diperkosa, sehingga ia hidup dalam traumanya hari ini. Saya mau ingatkan Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, menebus dosamu. Jangan trauma. Kalau ada yang dahulu diperkosa, hari ini tidak masalah, itu bukan salahmu. Lagi pula Tuhan sudah menguduskan hidup kita. Dianggap tidak ada masalah. Tetapi kita harus melakukan tugas kita. Ya, jangan terkungkung dengan trauma masa lalu. Kalau orang mengerti kebenaran ini tidak perlu konseling karena kita tahu kita sudah ditebus menjadi milik Tuhan, yang lalu biarlah berlalu. Kita tidak perlu persoalkan, yang kita persoalkan adalah masa depan. Ya, sakit hati, kepahitan. Orang yang sakit hati artinya belum selesai dengan dirinya sendiri. Yang masih hidup di dalam dosa. Sebab sakit hati. Kita tidak punya hak untuk sakit hati kepada seseorang. Kita tidak punya hak untuk kepahitan. Sebab Tuhan pun mengampuni dosa kita. Amin. Mari kita bertobat dari kesalahan-kesalahan ini. Kesalahan yang lain adalah malas. Banyak manusia di bumi ini malas. Malas untuk berubah. Malas untuk belajar. Kalau seseorang malas, itu artinya dirinya itu tidak mau berubah. Artinya ada masalah dalam dirinya. Belum berdamai dengan dirinya, belum menyelesaikan persoalan dirinya, masih malas. Tuhan tidak inginkan seorang pun malas. Tegar tengkuk, sombong, pelit, banyak keinginan, tidak mau belajar. Ini persoalan-persoalan yang ada hubungan dengan diri sendiri. Mari kita selesaikan. Seseorang itu kebanyakan banyak keinginannya. Dari kecil sudah dipupuk keinginannya. Masih kecil ingin punya mainan banyak. Lebih besar sedikit
pengen punya sepeda-sepedaan. Lebih besar lagi remaja ingin punya motor. Nanti sudah besar, sudah bekerja, ingin punya mobil. Sudah punya mobil, kurang. Mobilnya harus yang mewah. Sudah punya mobil mewah, kurang, harus punya rumah. Rumah tidak ada habisnya, rumah semewah apapun. Akhirnya ia beli pesawat terbang. Pesawat terbang kurang. Ia beli kapal selam. Di udara nggak bisa puas. Di dalam laut, apalagi di dalam laut gelap. Tidak ada apa-apa. Akhirnya ia terjerat oleh segala keinginannya itu. Manusia yang demikian akan menghabiskan waktunya untuk mencari kepuasan diri sendiri. Keinginan manusia kalau diumbar, dilayani terus yang tanpa batas itu, akan membawa maut. Akan menghabiskan waktu demi waktu manusia hidup di bumi. Dan ia akan menjadi tua dan terlambat untuk bertobat. Makanya kunci dari seseorang supaya selesai dengan diri sendiri, itu mengerti firman yang pertama. Yang kedua memang harus all out. Mengerahkan seluruh kekuatan, seluruh keinginan untuk berubah. Untuk bertobat. Untuk belajar mati-matian. Seperti Tuhan Yesus sudah teladankan mati di kayu salib pun bersedia. Kita juga harus bersedia. Aku mau mematikan manusia lamaku, menyalibkan manusia lamaku, supaya aku lahir baru, menjadi manusia yang baru. Orang yang tidak berubah dalam hidupnya, meskipun sudah Kristen, meskipun sudah dibaptis, ia belum lahir baru. Sebab lahir baru artinya ada manusia baru yang lahir. Dan manusia lamanya mati. Itulah sebabnya oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bukan semua orang. Siapa yang dimaksud kamu sudah sembuh? Orang yang sudah mati manusia lamanya. Yang hidup untuk kebenaran. Yang tidak hidup dalam dosa. Sebab dahulu kamu sesat, kata Alkitab. Itu, jangan kalau baca Alkitab, oleh bilurnya kamu sembuh. Nah kita sembuh nih. Sudah mati belum? Di dalam terhadap dosa. Ya. Sudah berdamai belum dengan diri sendiri, menyelesaikan diri sendiri. Banyak orang itu ya kalau kita perhatikan ya, itu mudah dideteksi sebenarnya. Apakah seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri atau belum? Itu mudah dideteksi. Ketika kita berhubungan dengan seseorang, bagaimana cara ia bicara, apa yang ia bicarakan, tujuannya apa, kita sudah bisa menangkap. Apakah orang ini sudah selesai dengan dirinya sendiri atau belum? Orang yang menyombongkan dirinya mencari nilai diri pasti belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan itu terlihat dari cara bicaranya. Ia mau menang sendiri, mau untung sendiri, sombong, iri hati terhadap sesamanya. Senang kalau orang lain susah. Jahat perbuatannya. Kelihatan di internet menyerang sesamanya. Kenal aja tidak, menyerang. Itu betapa jahatnya orang-orang yang semacam itu. Kalau kita tidak kenal seseorang, masa kita serang dia? Oh, enggak kenal. Yang lebih jahat lagi, yang membuat narasi-narasi jahat tentang pribadi seseorang. Melontarkan fitnah lewat internet. Waduh, jahat sekali itu. Tuhan tidak mungkin berkenan dalam hidupnya. Kecuali ia bertobat lagi. Bapak Ibu sekalian, coba kita bertobat selagi kita masih ada waktu. Ya. Pandemi ini makin hari makin konsentrasinya makin padat yang kena.
terkena COVID. Saya tidak menakut-nakuti, memang faktanya demikian. Oleh sebab itu, ancaman di bumi ini kan banyak, bencana. Mari kita bertobat sebelum kita mati. Sebab kita tidak tahu juga kapan waktunya kita mati. Yang penting bukan mati atau bagaimana caranya dan sebagainya. Yang penting baik kita hidup maupun mati, Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin ya. Berapa kali kita sudah mengalami pasang surut dalam kehidupan ini. Ada banyak masalah. Ada banyak sakit. Kita masih sembuh hari ini. Ke depan, mari kita selesaikan diri kita. Sebab itu bagian yang harus kita lakukan. Ampuni segala kesalahan diri sendiri. Ampuni semua orang yang pernah bersalah kepada kita. Sudah, jangan banyak keinginan. Sudah, jangan sakit hati. Ayo sembuh. Itu gejala-gejala sakit jiwa itu. Sakit hati, banyak keinginan, serakah, sombong, tidak mengasihi sesama, senang kalau sesamanya menderita, itu sakit jiwa orang yang seperti itu. Orang yang sakit jiwa seperti itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tentu tidak berkenan bagi Tuhan. Sebab arti berkenan kepada Tuhan artinya menyenangkan Tuhan. Persoalan utama orang yang berdamai dengan diri sendiri itu, ia harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang belum selesai dengan dirinya sendiri, masih banyak masalah. Orang tidak bisa melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan keinginannya sendiri. Sibuk dengan kebiasaan lamanya yang tidak mau hilang. Sibuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sibuk merasa benar tapi tidak pernah menolong orang lain. Tidak pernah memperhatikan orang lain. Pinter ngomong tapi tidak ada buktinya sama sekali. Pinter kalau menghakimi sesama. Padahal ia tidak tahu bagaimana yang dihakimi itu hidup sebenarnya. Setiap harinya bagaimana ia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, uangnya kemana saja, kan tidak tahu kita. Jangan pernah kita menghakimi sesama, teman kita, siapapun saudara kita. Kita tidak tahu bagaimana ia hidup, tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhan tahu. Mari kita selesaikan segala persoalan dengan diri sendiri. Mari kita selesai dengan diri sendiri. Sehingga kita bisa berlari seperti Paulus. Berlari-lari menuju tujuan dan menyelesaikannya dengan sempurna. Segala sesuatu kalau kita sudah selesaikan diri sendiri, maka fokus kita akan berubah. Kalau tadinya fokusnya diri sendiri, baik persoalan, masalah, atau ingin memuaskan diri sendiri, fokusnya berubah kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan itu akan kelihatan dari cara kita bicara, cara kita hidup setiap hari terhadap sesama kita. Ya. Nah, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ini akan efektif untuk belajar kebenaran. Kalau ia belajar firman, ia akan mudah mengerti. Orang yang banyak persoalan dan banyak keinginan, dia baca Alkitab, dia tidak bakal mengerti. Ia mendengar firman, ia pun tidak bakal mengerti. Mengapa? Karena tidak cocok dengan keinginannya apa yang ia dengar. Kebenaran itu seringkali memukul manusia lama kita. Bahkan selalu memukul manusia lama. Tidak enak bagi daging kita. Itulah kebenaran, tapi kebenaran itu menyembuhkan. Menyembuhkan jiwa yang sakit.
Kalau kita selesai dengan diri sendiri, maka kita akan efektif menjadi murid Tuhan. Ya, menjadi alat di tangan Tuhan secara efektif. Sudah selesai soalnya persoalan diri sendiri. Sudah tidak kepahitan dengan sesama, sehingga bisa mengasihi sesamanya meskipun dulu musuh. Sudah tidak memiliki musuh lagi. Kalau ada orang lain yang memusuhi kita, kita tidak memusuhi dia. Nah, keadaan yang demikian sangat efektif menjadi murid Tuhan. Sangat efektif untuk hidup kudus. Fokusnya bisa memfokuskan diri pada proyek pekerjaan Tuhan. Kalau dulu proyeknya adalah diri sendiri, sekarang proyeknya adalah pekerjaan Tuhan. Bagaimana di sisa umur hidup kita ini, waktu kita, harta kita, keahlian kita, kita persembahkan bagi Tuhan. Mempersembahkan bagi Tuhan ini tidak sulit sebenarnya, tapi menjadi sulit kalau orang belum selesai dengan dirinya sendiri. Coba belajar, yang sudah punya banyak, coba beri orang lain, bagi-bagi. Coba, apakah itu sulit? Tidak ada yang sulit, mau atau tidak. Itu saja sebenarnya. Masalah itu ada dalam diri kita sendiri. Bukan pada setan atau pada orang lain. Diri sendiri, banyak keinginan. Keras kepala, keras hati, tegar tengkuk. Diajari, ya tapi tidak mau melakukan. Itu sebabnya. Makanya kita harus memarahi diri sendiri. Sebelum kita mati, kita berubah. Sebab kalau waktunya sudah terlambat, kita tidak punya kesempatan lagi bertobat, maka percuma meraung-raung seperti Esau. Sudah terlambat. Meraung-raung itu sekarang, mari kita meraung-raung mengatasi kelemahan-kelemahan kita, natur dosa kita, manusia lama kita. Berjuang habis-habisan. Supaya nanti di kekekalan kita tidak perlu meraung-raung lagi. Menangis mencucurkan air mata seperti Esau. Tapi berkat itu sudah tidak ada. Terlambat. Makanya Alkitab berkata jangan seperti Esau. Nafsunya rendah, menganggap enteng hak kesulungan. Kita harus sudah selesai dengan diri sendiri. Kita diberi karunia sulung roh loh. Kalau kita tidak selesai dengan diri sendiri, kita tidak efektif menggunakan karunia sulung roh kita. Kita tidak bisa menjadi seperti yang sulung, yang mengorbankan nyawanya untuk semua manusia. Kalau kita benar-benar mengaku orang percaya, beriman, seperti Kristus, maka kita pun harus mengorbankan diri bagi semua orang. Banyak jiwa. Mengorbankan diri. Banyak orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri ketika mengalami masalah. Aku di pihak yang benar, Pak. Dia yang salah. Nah, sama. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang sudah selesai, kita mengerti ketika orang lain menyerang kita, kita mengerti, oh dia masih sakit jiwa. Dia belum sembuh. Kita harus maklum. Dan kita juga tidak sakit hati. Justru kita harus mengusahakan bagaimana mengkomunikasikan kebenaran agar ia sadar bahwa ia masih sakit. Ia masih berdosa. Agar ia bertobat dan akhirnya mendapat keselamatan juga. Itu tujuannya supaya kita menjadi seperti Kristus, menjadi korban dan menyelamatkan banyak jiwa. Ini tidak gampang memang, tapi itulah arti hidup kudus yang sebenarnya. Kudus itu berbeda. Kudus itu unik. Kudus itu artinya murni, bersih, tak bercacat, tak bercelah.
Kudus itu artinya dipisahkan. Kudus itu artinya dikeluarkan. Kudus itu artinya dikhususkan untuk Tuhan. Mari kita selesaikan diri sendiri sehingga kita bisa menjadi hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Sehingga kita mudah belajar terhadap Tuhan dan melakukan firman-Nya. Sehingga kita bisa menjadi berkat yang luar biasa dimanapun kita ada. Termasuk terhadap musuh kita, yang memusuhi kita maksudnya. Kalau orang yang memusuhi kita, kemudian ia bisa bertobat, maka malaikat di surga bertepuk tangan. Maka kita melakukan tugas kita seperti Kristus, menyelamatkan banyak jiwa. Jadi Bapak Ibu yang dimusuhi, jangan sakit hati. Itu adalah berkat agar kita naik kelas, agar kita bisa menjadi seperti Kristus. Agar kita latihan menjadi seperti Kristus. Agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Agar kita benar-benar berubah pikiran dan perasaan kita. Benar-benar merasakan bagaimana mengasihi musuh itu. Bagaimana kita terbeban untuk menyelamatkan banyak jiwa. Harus dialami, kalau teori saja kita mengerti. Tapi kalau kita harus mengalami, jangan jatuh Bapak Ibu. Mari kita belajar. Ya, mari kita jadi berkat. Kalau kita mati atau selesai dengan diri sendiri, maka kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, pasti. Maka kita akan menjadi berkat di rumah, di keluarga, di gereja, di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada. Masalah utama manusia itu dirinya sendiri. Masalah utama manusia itu dirinya sendiri. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin, tapi mental bloknya harus dibuang. Tapi kita harus menyelesaikan diri kita yang menjadi masalah utama itu. Singkirkan itu, manusia lama itu. Amin ya. Bapak Ibu sekalian, di musim pandemi ini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita semua belajar menyelesaikan diri sendiri. Kalau dahulu kita semua sibuk, berangkat pagi pulang malam, hari ini kita semua dibatasi, ada yang sudah tinggal di rumah. Mari kita renungkan seluruh hidup kita dari dulu sampai sekarang. Mengapa ada hal-hal yang kita belum berubah? Mengapa kita tidak segera menyelesaikan diri sendiri? Agar kita efektif dan langsung terbang bersama Tuhan. Agar hidup kita ini memandang manusia lain menjadi jernih. Seperti Tuhan memandang kita semua. Agar kita semua benar-benar mempunyai kuasa untuk menyelamatkan banyak jiwa. Agar aroma surgawi bisa tercium oleh banyak orang melalui hidup kita. Amin. Selesai. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Nanti kalau kita mati, sebelum mati kita berkata, sudah selesai. Artinya kita sudah menyelesaikan diri kita sendiri dan kita sudah menyelamatkan banyak jiwa. Hidup kita sudah menjadi berkat. Itulah tugas utama hidup kita. Mari kita selesaikan sisa umur hidup kita dengan melakukan tugas utama ini. Yang lain tidak penting, mari kita fokus, jangan buang-buang waktu. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya program online ini akan mengubah banyak jiwa sampai ke ujung bumi. Ada banyak jiwa-jiwa yang tidak mengerti kebenaran. Bapak Ibu ajak untuk mendengar firman ini. Bapak Ibu harus jadi alat di tangan Tuhan. Bagikan firman ini kemana saja Bapak Ibu bisa bagikan.
Sharingkan kebenaran, jangan hoax. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami. Ampuni kami kalau pada hari ini kami belum menyelesaikan diri kami sendiri. Tapi ke depan kami mau belajar secepat-cepatnya, kami ingin menyelesaikan diri kami sendiri ya Tuhan. Ada banyak jiwa mau belajar. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau sertai dengan Roh-Mu yang ada pada kami. Roh Kudus yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang memberi penghiburan dan kekuatan agar kami melakukan keselamatan kami dengan takut dan gentar dan efektif. Bapa di surga, secara khusus hamba ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendukung program ini. Kau berkati berlimpah-limpah sehingga mereka menjadi berkat, baik bagi pekerjaan Tuhan di gereja-Mu maupun dimanapun mereka berada. Beri mereka kesehatan, umur panjang, juga kami semua anak-anak-Mu, umat Tuhan dimanapun berada, sehat, umur panjang, belajar kebenaran, hidup tak bercacat, tak bercelah, untuk menyenangkan Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.